Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang sangat singkat, saya ingin menyampaikan topik yang diberikan kepada saya tentang konsep negara hukum dan bagaimana konsep negara hukum itu dipraktekkan dalam sejarah peradaban Islam. Kajian ini biasanya sering setiap semester saya berikan di UMY, di Fakultas Hukum UMY. Karena di UMY kurikulumnya berbeda dengan kampus hukum yang lain. Seringkali cara berpikir kita, termasuk sebagian orang Islam, itu menganggap seolah-olah konsep negara hukum yang bagus itu hanya datang dari Amerika, dari Eropa. Ya enggak Bapak Ibu? Kenapa mindset anak-anak itu seperti itu? Karena memang yang ngajarkan seperti itu. Karena kalau bicara hukum, ya dia kutip Julius Stahl, Montesquieu, Rousseau, dan seabrek pakar yang itu kalau disebut dilacak itu semuanya dari Eropa, Pak. Jadi seolah-olah kalau bicara konsep negara hukum itu orientasinya sangat Eropa. Dan generasi kita, yang kita khawatirkan adalah jangan sampai generasi kita menganggap Islam itu tidak punya sejarah ketika bicara tentang konsep masyarakat, konsep negara, konsep peradaban, termasuk masyarakat yang punya kepatuhan kepada konstitusi dan hukum. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat praktek negara Eropa sekarang, karena mereka pernah menjadi imperium dunia. Mereka sudah menjadi negara yang maju, berkembang. Kebetulan saya sebelum puasa itu berada di Spanyol. Di Barcelona, di Madrid, di Bilbao. Jadi saya sudah pergi ke Bernabeu dan Camp Nou, Pak. Kalau yang pecinta sepak bola ya. Itu markasnya Real Madrid dan Barcelona. Bapak sekalian, saya mengatakan Spanyol ini maju karena memang punya sejarah yang panjang. Mereka dulu adalah penjajah, Pak. Mungkin bagi bapak-bapak ini pas sebagian masih baca buku sejarah. Spanyol adalah salah satu negara penjajah di dunia. Karena itu sebagian wilayah negara di dunia ini itu berbahasa Spanyol. Amerika Latin itu biasanya berbahasa Spanyol. Tapi saya mengatakan mereka itu membangun Eropa membangun peradabannya tidak dalam satu malam. Tapi ratusan tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian dalam sejarah sebelum munculnya peradaban Eropa yang maju itu sebetulnya ada peradaban yang lebih dulu maju, yaitu peradaban Islam. Orang-orang Eropa dulu belajarnya ke negara-negara Muslim. Cuma sejarah ini kurang sering diulang-ulang Pak ya. Yang kita lihat selalu adalah kehebatan Eropa, ya enggak Pak? Sampai sepak bolanya, ya, sampai dunia fashionnya, kampusnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya mereka dulu belajar ke dalam tradisi Islam. Dulu Pak, orang Eropa itu S1, S2, S3-nya ke negara-negara Islam. Karena peradaban ilmu pengetahuan itu duluan di Islam sebelum Eropa muncul sebagai sebuah peradaban yang unggul di dunia ini. Makanya dulu katanya orang-orang Eropa itu kalau pulang dari negara Islam belajar berapa tahun gitu, pulangnya dia ke Arab-Araban. Ya, gaya sepatunya yang lancip, ya enggak? Model Abu Nawas gitu. Kemudian gaya bajunya yang bersorban, kemudian dia juga kalau wisuda, Pak Sakir, wisuda itu kan tradisi baju toga wisuda itu kan tradisi Islam yang diambil oleh peradaban Eropa. Ya, mereka juga pakai topi-topi ala Arab gitu. Tapi mereka modifikasi, topinya itu segi 5, kemudian ada jambulnya. Jambulnya itu dirubah. Waktu sudah kan digini kan ya. Nah itu tradisi Katolik.
Ya untungnya sekarang kita di UM nggak pakai gitu. Ya, karena itu adalah tradisi Katolik. Ya, jadi peradaban ini saling belajar, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah Islam bicara tentang peradaban terkait dengan negara hukum? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini supaya saya sebagai pengajian, saya harus mengutip Al-Quran. Ini pesan khusus dari Al-Mukarram Ustaz Syakir. Ya. Tapi saya tidak baca lengkap, karena sebetulnya kalau kita bicara tentang konsep negara hukum, tentang konsep keadilan, itu banyak sekali ayat Al-Quran, hadis. Tidak kurang-kurang Bapak Ibu sekalian. Misalnya, surat An-Nisa ayat 135, itu jelas dengan tegas menekankan bahwa tegakkanlah keadilan walaupun kepada karib kerabatmu sendiri. Ya. Dan ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah, ya. Ketika ada seorang sahabat yang dilobi oleh seorang kabilah, sebuah kabilah yang sangat besar, untuk menghentikan sebuah perkara, ya, perkara pidana yang terkait dengan anak mereka. Kabilah besar, Pak. Istilahnya ini faksi besar lah. Dari salah satu oligarki di masa itu. Biasanya begitu ya. Jadi mereka rapat, ya, faksi atau kabilah ini rapat. Gimana caranya ya supaya perkara ini tidak diteruskan. Karena itu memalukan keluarga. Memalukan kabilah. Orang Arab kan begitu ya. Memalukan suku kalau di Minang. Memalukan marga dan memalukan terah kalau kita. Jadi diutuslah salah satu dari mereka untuk menemui sahabat Nabi. Jadi nggak berani langsung ke Nabi, Pak. Saya lupa sahabat Nabi, Ammar bin Yasir kah atau siapa. Lalu didekati, di lobi gitu, bisa nggak ngomong sama Rasulullah? Perkara ini bisa nggak di stop saja? Karena pertimbangannya adalah ini kami nggak mau malu karena kami ini keluarga besar dan segala macam. Nah, ketika sahabat Nabi menyampaikan pesan kabilah ini kepada Nabi, ketika itulah Nabi mengatakan kalimat yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Fatimah, sekiranya Fatimah pun mencuri akan saya potong tangannya. Itu Nabi bicaranya dengan bukan nada datar, Pak, dengan nada marah, muka merah. Artinya Nabi sangat kecewa dengan sahabat ini. Kok bisa-bisanya ngomong gitu ke Nabi? Harusnya sebagai sahabat itu membentengi Nabi. Jangan buka jalan untuk orang melobi Nabi, ya enggak? Untuk membelokkan hukum. Nah, jadi hakim yang baik itu dia menutup jalan supaya tidak ada orang yang datang ke dia untuk membelokkan hukum. Ini sejarah ini bisa kita baca dalam konteks negara hukum. Para pemimpin-pemimpin di dalam Islam, nanti kita bicara khalifah juga. Para nabi itu menutup pintu-pintu yang memungkinkan orang untuk mendekati supaya hukum itu dibelokkan. Jangan sampai gara-gara ini anak sebuah kabilah yang besar, istilahnya anak orang kaya, ya enggak, yang bisa bayar berapa saja. Kan kalau disuruh stop pasti ada udang di balik batunya. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau ini di stop nanti kami akan bangun pesantren kopi ngaji. Ya kan? Karena masih banyak tempat yang belum dibeli. Ya kan? Sawahnya masih luas misalnya. Tenang Pak Syakir. Jadi orang-orang kaya berpikir, ya, hukum itu bisa mereka beli dengan uang yang mereka miliki. Orang-orang berpangkat punya jabatan berpikir dengan kekuasaan dimiliki hukum itu mereka bisa hentikan sesuka mereka. Tetapi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang tidak berpangkat, orang yang tidak punya uang, hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Itulah pesan Nabi ketika mengatakan sekiranya Fatimah pun mencuri akan saya potong
tangannya. Bapak Ibu sekalian, kurang apa lagi? Nabi menunjukkan sikap seperti yang ada dalam surat Hadid, bahwa tegakkanlah keadilan walaupun itu kepada anak, karib, kerabat, atau teman-teman konco sendiri. Bukan sebaliknya, justru malah memproteksi, membelokkan hukum untuk kepentingan keluarga, saudara, dan pertemanan. Ya, kalau anak jangan terlalu keras ngomongnya. Nanti ada yang tersinggung nih. Untung fotonya nggak ada di sini. Bapak sekalian, di dalam surat Al-Hadid juga ditegaskan. Ini sambil kita, nanti detailnya tanya Pak Sakir, jangan tanya saya. Detailnya tanya Pak Sakir. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25, itu disebutkan bahwa ternyata para rasul, para nabi itu diutus oleh Allah kepada manusia itu untuk mengajarkan yang namanya keadilan, Pak. Saya merenung. Berarti Rasulullah itu dulu rangkap jabatan sebagai dekan fakultas hukum. Atau dekan fakultas syariah kalau di FAI ya. Seperti Ustaz Syakir itu. Nah, saya bertanya, kenapa sampai Nabi untuk mengajarkan keadilan itu saja sampai diutus seorang Rasul? Berarti keadilan itu adalah urusan yang sangat serius. Dan kita bisa melihat, kalau hari ini orang ribut ya, memang ternyata, saya sudah praktek hukum itu sejak tahun 97. Jadi advokat. Jadi saya memang merasakan bahwa ternyata ilmu hukum itu memang mudah dipelajari di kelas, tapi tidak mudah dipraktekkan dalam dunia praktek di pengadilan. Ya, sangat tergantung hakimnya. Sangat tergantung hakimnya, Bapak. Kalau hakimnya betul-betul hakim, insya Allah hukum itu akan adil. Tapi kalau hakimnya yang versi kedua, hubungi aku kalau ingin menang, maka hukum itu akan menjadi berbelok-belok. Hukum yang harusnya logis menjadi tidak logis. Hukum yang harusnya lurus menjadi bengkok. Hukum yang harusnya setara menjadi tebang pilih. Pilih-pilih lalu ditebang. Nah, itu yang terjadi dalam banyak kasus. Jadi ini sudah sah ya Pak Sakir ya. Saya sudah menyebutkan dua ayat Al-Quran. Tapi lebih afdol lagi kalau ada hadisnya. Nah, beliau ahli hadis. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu banyak sekali bercerita tentang konsep negara hukum, konsep keadilan. Suatu hari Nabi sedang diskusi dengan para sahabat seperti ini. Ya para sahabat, tahu nggak kamu orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ini hadisnya sangat terkenal, Ustaz. Tahu nggak kamu besok orang yang bangkrut di akhirat? Ya para sahabat menjawab dengan santai. Ya Rasulullah, mungkin orang yang tidak punya uang nanti di akhirat. Nggak ada hartanya. Tidak. Nah, yang lain mengatakan bahwa orang yang rugi dalam perdagangannya. Jawab Nabi, tidak. Lalu Nabi melanjutkan bahwa orang yang rugi di akhirat adalah orang yang banyak ibadahnya. Ya, zakatnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi dia suka menzalimi orang lain. Suka mengambil hak-hak orang lain. Ya. Mungkin sekarang suka membuli orang lain. Ya. Menganiaya orang lain. Kalau disingkatkan itu adalah orang yang menzalimi orang lain. Kalau menzalimi diri sendiri itu urusan sendiri, tapi kalau menzalimi orang, wah itu berbahaya Bapak Ibu. Karena itulah kalau orang semakin besar kekuasaannya, dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa berbuat kebaikan lebih masif,
Tapi pada saat yang sama dia bisa juga menzalimi orang lebih banyak. Makanya zaman dulu tuh ada seorang sultan yang mengundurkan diri jadi sultan gara-gara dia takut menzalimi orang lain. Itu ada di bukunya Etika Kekuasaan. Judulnya Etika Kekuasaan karangan Al-Ghazali. Monggo Bapak Ibu. Gak usah takut baca bukunya, tipis kok, gak tebal. Etika Kekuasaan itu, buku itu sudah lama saya beli. Jadi itu diceritakan seorang pemimpin itu baru dilantik, lalu dia tiba-tiba habis dilantik, ketemu dengan seorang tua dan dia bicara dengan nada yang agak tinggi kepada orang tua itu. Habis itu dia istighfar. Saya baru saja dilantik jadi presiden. Lalu kemudian saya sudah merasa menjadi orang yang sangat berkuasa. Lalu ketika bertemu dengan orang tua, orang biasa, saya ngomongnya kasar, meninggi. Berarti kekuasaan itu merubah akhlak saya. Ya nggak Bapak Ibu? Ketika belum berkuasa, munduk-munduk ya. Munduk-munduk menjilat sana sini. Tapi ketika sudah punya kekuasaan, dia langsung mengangkat kepala, dagunya, dadanya, dan kalau bicara itu seperti menakut-nakuti orang. Ya, awas loh. Kalau ngomong yang benar ya, jangan bikin hoax. Wah. Kalau yang ngomong itu saya nggak ada pengaruhnya, nggak ngancam. Tapi kalau yang ngomong itu menteri, ngomong itu Kapolri kan orang jadi takut. Jadi ini penyakit kekuasaan Bapak. Jadi yang mau jadi caleg, nyalon wali kota, bupati, apalagi presiden, mungkin bagus membaca buku Etika Kekuasaan itu supaya bisa merem, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu hadis yang mengatakan bahwa orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut Bapak Ibu? Karena walaupun dia banyak ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya banyak, tiap Sabtu pagi ngaji di kopi ngaji, ya, ini hati-hati Pak kita Pak, termasuk saya yang ngomong ini nih. Ini saling mengingatkan saja, kebetulan saya yang ngomong di sini nih. Tetapi kalau sikap kita, perbuatan kita, apalagi keputusan kita kan ini, kalau jadi pejabat kan buat keputusan, makin tinggi jabatan itu makin banyak yang terkena dampak dari kebijakan. Kalau itu menzalimi orang, maka pahala yang tadi kita kumpulkan dari sholat, dari zakat, puasa, ngaji, itu habis dibagikan kepada orang yang kita zalimi. Jadi kalau ibu-ibu punya deposito pahala yang banyak sekarang, udah banyak Bu ya? Insya Allah. Hati-hati, deposito ibu itu bisa langsung ditransfer ke orang lain. Ke siapa? Ke orang yang ibu zalimi. Hati-hati menzalimi orang. Transfer itu nggak perlu persetujuan kita. Kalau transfer bank harus persetujuan kita. Pakai PIN, ya nggak? Karena Allah tahu PIN-nya. Langsung Allah yang perintahkan staff, itu transfer aja itu pahalanya ibu ke si fulanah yang dizalimi. Karena itulah Bapak Ibu, para ulama zaman dulu takut sekali untuk nyalek itu. Takut nyalon jadi bupati, wali kota, presiden. Wah, takut dicalonkan jadi hakim. Ini Pak Ustaz Sakit pasti paham. Di zaman dulu ada ulama yang didatangi oleh timnya khalifah untuk diangkat jadi qadi, hakim. Ini ulama besar. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Hakim itu berat. Bahkan di hadis kursi dikatakan 2 di antara 3 hakim itu masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya mengalami dalam banyak kasus. Saya pernah mengenai perkara di Solo ya, di Surakarta, di daerah Sukoharjo itu. Yang kemudian hakimnya dipanggil oleh hakim tinggi untuk diperiksa karena ada dugaan terjadinya ya pendekatan apakah dengan kekuasaan atau dengan uang gitu. Jadi memang hakim itu rentan dengan penyuapan. Dan itu juga didukung oleh tradisi masyarakat kita yang juga pragmatis. Nganggap nyuap hakim itu nggak ada masalah. Nah, lalu hakimnya juga seperti itu. Jadi itu ada hubungan antara permintaan dan penawaran. Penawaran dan orang yang hakim adalah posisinya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama itu didekati untuk jadi hakim nggak mau. Konon ceritanya sampai dia itu dipenjara dulu supaya mau, disiksa supaya mau. Ya, Khalifah ngebet banget dia, ini orang bagus, ulama bagus, soleh, lurus. Orang inilah yang harusnya jadi hakim. Tapi malah nggak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, tradisi kenabian, pesan kenabian itu adalah salah satunya adalah ternyata menurut ini, hadis menurut Al-Quran itu adalah Rasulullah itu diutus kepada manusia untuk mengajarkan tentang konsep-konsep keadilan. Artinya, dulu itu nggak ada perbedaan fakultas. Semua orang yang belajar dengan Nabi itu belajar hukum, belajar syariah. Kalau sekarang seolah belajar hukum ini IAIN, Fakultas Syariah, ya nggak Pak? Dulu nggak. Belajar konstitusi itu seolah itu adalah urusannya Fakultas Hukum. Itu pun jurusan hukum tata negara. Padahal konstitusi itu adalah urusan kita semua sebagai warga negara. Jadi sekarang berapa menit ini? Ternyata baru 10 menit ya. Perasaan saya sudah lama. Sesuai dengan pesan Ustaz Zakir, saya ingin sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, supaya ini ada oleh-oleh ya. Walaupun tidak kuliah di Fakultas Hukum, tapi pulangnya bisa dapat sesuatu tentang hukum. Wah, kalau mau lebih dalam, masuk Fakultas Hukum UMY. Ya, ini promosi ya. Tapi di sini saya akan berikan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum. Menurut The International Commission of Juries, ini pakai bahasa Inggris biar keren. Ya, ini lembaga internasional Bapak Ibu ya. Ada 3 ciri sebuah negara yang disebut sebagai negara hukum. Yang pertama, negara itu harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya, hukum yang tunduk kepada kekuasaan atau negara. Ya. Yang kedua, pemerintah harus menghormati hak-hak warga negara. Hak asasi manusia, hak warga negara. Karena sesungguhnya dalam negara demokrasi, yang berdaulat itu adalah rakyat, warga negara. Pemimpin itu adalah orang yang beri amanah untuk mengelola negara. Bapak Ibu yang kemarin milih presiden, ya, atau yang tidak memilih sekalipun, itu menggaji presiden. Dari mana? Dari pajak. Ustaz Zakir itu kalau dapat honor 15 juta, itu terimanya cuma 12 juta. 3 jutanya diambil oleh negara. Ya, pajak penghasilan. Ya enggak, Pak? Bapak Ibu kalau belanja di pasar, di mall, di toko, sebenarnya itu sudah ada pajaknya. Cuma kita enggak diberitahu. Ya enggak? Dan enggak pernah lihat juga struknya. Di Malaysia waktu itu ribut ya, karena itu kan dituliskan setiap struk pajak. Jadi harga jadi naik karena apa? Ya, di Indonesia ini orang kadang-kadang tidak sadar kalau barang itu naik karena pajaknya naik.
Kalau pajak naik, berarti ada masalah dengan keuangan negara. Gitu Bapak Ibu bacanya. Ya. Jadi sebetulnya dalam negara demokrasi itu yang berdoa ada rakyat. Pemimpin itu hanya diberi amanah, dipilih. Ketika dia dipilih, terpilih, presiden, wapres, anggota DPR, DPD dan semuanya, kita yang siapkan gajinya, rumah dinasnya, mobil dinasnya, bensin mobil dinasnya, baju seragamnya. Dari mana? Dari pajak. Presiden, wapres, menteri-menteri, anggota DPR, dan seterusnya itu bukan digaji oleh perusahaannya, bukan digaji oleh bapak ibunya, mbahnya, enggak. Tapi dari pajak yang digempulkan sedikit-sedikit dari rakyat. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi gaji kita, semakin besar pajaknya. Profesor itu besar pajaknya. Semakin sedikit gajinya, semakin dikit juga pajaknya. Jadi bersyukurlah yang gajinya sedikit. Pajaknya enggak banyak. Mau milih yang mana, Bu? Gaji besar, pajaknya banyak, gaji sedikit, yang pajaknya sedikit. Oh iya. Betul, berarti udah pintar Ibu. Enggak apa-apa Pak, yang besar gajinya, walaupun pajaknya besar kan tetap besar penghasilannya. Ya, itu benar itu Bu. Jadi yang kedua itu adalah pemerintah menghormati hak warga negara. Bukan sebaliknya ketika dia diangkat sebagai pemimpin, dia menggusur. Ya. Sekarang itu yang berbahaya adalah tanah-tanah yang orang tidak bisa menunjukkan buktinya, semuanya dipancangi bank negara, bank tanah. Ini sudah terjadi nih. Kemarin saya bertemu dengan Komnas HAM. Sudah terjadi di banyak daerah, akibat ada undang-undang baru tentang bank tanah, perpres tentang bank tanah, ya, sebagai kelanjutan dari undang-undang Cipta Kerja. Nah ini muaranya ke sana semua. Itu semua tanah-tanah yang orangnya tidak bisa menunjukkan bukti dia pemilik tanah, itu langsung diambil oleh negara dan tanahnya Bapak Ibu itu dipancang. Ini punyanya bank tanah. Wah itu sudah mulai banyak terjadi masalah di banyak daerah Pak. Jadi saya ketemu dengan Komnas HAM, orang Komnas HAM cerita tentang fakta ini. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh negara itu bukan mengambil tanah rakyat, justru malah memberi rakyat yang tidak punya tanah. Ya enggak? Terbalik logikanya. Jadi negara lama-lama menjadi makhluk yang terpisah dengan rakyat, ya enggak? Padahal sebetulnya negara yang diwakili oleh pemerintah itu adalah orang yang kita pilih untuk mengolah bumi, air, dan kekayaan alam. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bapak Ibu, itu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Itulah tadi yang saya katakan, rakyat itu harus belajar konstitusi, harus paham konstitusi. Makanya dulu saya kira di PP Muhammadiyah, saya dan Pak Busro dan teman-teman lain membuat sekolah konstitusi untuk semua aktivis Muhammadiyah. Supaya semuanya itu ngerti tentang haknya sebagai warga negara. Mungkin besok saya buat pengabdian ya Ustaz di sini. Kita buat kuesioner kepada yang hadir, kira-kira sejauh mana yang hadir paham tentang haknya di dalam konstitusi. Jangan-jangan kita ini punya hak tapi kita tidak tahu kalau kita punya hak. Ya enggak? Kalau kita tidak punya hak di depan konstitusi, berarti kita tidak bisa membela hak kita. Ya enggak? Ilmu aja enggak ada. Kan al-ilmu qabla amal. Paham dulu baru kita bisa mengamalkan. Ini penting. Jadi topiknya nanti Pak. Pemahaman konstitusi itu bisa bagus. Pengajian berikutnya. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi negara tunduk kepada hukum. Yang kedua
pemerintah menghormati hak-hak warga negara. Jadi kalau mengambil tanah orang itu tidak gampang. Justru malah sebaliknya, memberikan tanah kepada orang yang tidak punya tanah. Sekarang itu tanah itu sampai beratus hektar diberikan kepada satu orang. Beratus hektar. Tapi ada orang yang tidak punya tanah. Inilah yang tadi saya katakan. Kecenderungan manusia itu berlaku tidak adil, diskriminatif. Itu kan tidak adil, Pak. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah ikut sidang? Bapak Ibu sudah pernah di sidang belum? Mudah-mudahan tidak pernah di sidang ya. Atau sidang. Kalau Bapak Ibu pernah sidang atau melihat persidangan di pengadilan, itu kalau ada kasus, ketua majelis akan bertanya kepada para pihak yang berperkara. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu kenal dengan yang ada di depan ini? Maksudnya para hakim. Biasanya kan 3, 5, atau 7, ganjil. Kalau ada para pihak yang angkat tangan, Pak Ketua, maaf, itu hakim yang di ujung itu paman saya. Kalau ada loh ya. Maka ketua majelis akan mengatakan kepada hakim yang di ujung itu, maaf Bapak, Pak Hakim, sesuai dengan kode etik para hakim di Indonesia, dan itu seluruh dunia ya Bu ya, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, seorang hakim tidak boleh menangani perkara yang hubungan dengan dirinya, keluarganya. Maka Bapak disilakan mundur. Jadi hakim itu tidak boleh menangani perkara itu. Bukan dipecat jadi hakim ya, tapi tidak boleh menangani perkara itu. Diganti hakimnya dengan yang itu kode etik. Itu yang disebutnya hakimnya tidak boleh memihak. Kode etiknya itu. Jadi kode etik itu adalah cara untuk membatasi, mengawal, menjaga supaya hakim itu tidak melanggar, ya enggak? Itu rahasianya Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti putusannya adil. Dan MK sudah memutuskan itu adalah pelanggaran berat, ya enggak? Cuma sayangnya hukumannya tidak berat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini oleh-oleh ya kuliah 1 semester dalam berapa menit. Ada 3 ciri negara hukum. Yang pertama, negara harus tunduk kepada hukum. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak warga negara. Dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca hukum, kalau kita baca konstitusi, banyak prinsip-prinsip yang harus dipahami. Misalnya prinsip kesamaan di depan hukum. Tadi ketika saya menceritakan, ketika Nabi mengatakan, sekiranya Fatimah pun mencuri akan saya potong tangannya, itu Nabi sedang bicara tentang prinsip persamaan di depan hukum. Hukum itu tidak boleh tebang pilih. Yang kedua, Nabi juga sedang menunjukkan sebuah praktek bahwa ya semua orang, siapapun dia, apakah dia dari kabilah besar, kabilah kecil, ya orang kaya atau tidak, itu harus tunduk kepada hukum. Ini pembawa acara sudah lihat saya, berarti sudah mau menghentikan saya nih. Boleh saya tutup nggak dengan? Saya tutup dengan cerita. Kalau tadi saya sudah mengatakan contoh Nabi ya, mengatakan sekiranya Fatimah itu mencuri saya potong tangannya. Di zaman Khalifah Umar, itu ada lagi contoh yang diberikan oleh Khalifah Umar. Ini terkait dengan konsep negara hukum, bahwa negara hukum itu ada pembatasan kekuasaan. Tidak boleh kekuasaan itu absolut. Karena kekuasaan yang absolut itu berbahaya. Setannya besar. Makanya kekuasaan itu dipisah-pisah. Ada pembatasan. Nah, Umar bin Khattab dalam sejarah Islam menunjukkan bagaimana dia membatasi dirinya sendiri. Contohnya apa? Suatu hari, Umar diskusi dengan para sahabat, ada kekosongan jabatan gubernur di Mesir. Lalu salah seorang sahabat nyeletuk, Abdullah bin Umar aja. Abdullah bin Umar itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Umar mendengar itu senang atau tidak?
Tidak. Umar bin Khattab lihat sahabat yang nyeletuk itu, mas, jangan sebut-sebut anakku loh. Itu melotot katanya. Wajah Umar itu matanya melotot dan marah gitu. Jangan sebut-sebut nama anak saya terkait kekuasaan politik ini. Cukup saya yang menanggung beban kekuasaan politik. Jadi Umar itu bukan senang ketika anaknya dijagokan jadi pengganti gubernur yang kosong di Mesir, tapi dia marah kepada sahabat. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Umar bin Khattab itu membatasi dirinya sendiri untuk tidak melibatkan keluarganya. Wah, ini berat di zaman modern, Mbak. Ya enggak? Kalau sekarang yang terjadi gimana? Ya itu Pak. Bapak Ibu sekalian, makanya saya setelah riset 20 tahun ya, saya jadi dosen sudah 20 tahun lebih. Saya risetnya selalu sistem, memperbaiki sistem, Pak ya. Yang salah ini sistem. Dan Indonesia itu sebetulnya setelah reformasi sudah memperbaiki banyak sistem. 4 kali amandemen Undang-Undang 45, merubah banyak undang-undang, peraturan segala macamnya, dan itu sudah lebih bagus daripada dulu. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak mengalami perubahan yang luar biasa? Saya menyimpulkan, bukan masalah sistemnya, orangnya Pak. Karena sistem ini juga dijalankan oleh orang, ya nggak Pak? Kalau sistemnya bagus tapi orangnya tidak bagus, sistem yang bagus tuh nggak jalan Pak. Bahkan sistem itu bisa disiasati, bisa dibelokkan. Undang-undangnya udah bagus tapi hakimnya nggak bagus. Undang-undangnya bagus, presidennya tidak komitmen, anggota DPR tidak komitmen, bupati wali kota tidak komitmen, ya sudah. Rakyatnya nanti ikut aja, ya enggak? Walaupun orang mengatakan bagaimana pemimpin, begitulah rakyatnya. Jadi kadang-kadang bisa stres juga saya sebagai orang yang riset tentang ini Pak. Mau mulainya dari mana? Nah, tapi saya mengatakan bahwa sebagai seorang muslim kita tidak boleh putus asa. Ya enggak Pak ya? Tidak boleh putus asa. Ini mungkin ujian bagi generasi sekarang. Tahun 98, 90-an, saya kuliah tahun 90-an, saya ikut demonstrasi, ikut terlibat dalam reformasi, ternyata sekarang kondisinya seperti kembali ke tahun 90-an. Dalam beberapa hal. Ya ada kemajuan Bapak Ibu, kita juga tidak boleh mengatakan tidak ada kemajuan. Ada kemajuan, tetapi kemajuan itu tidak seperti yang kita bayangkan kita demo tahun 90-an. Harusnya negara kita ini sudah menjadi negara terbesar di dunia, kalau bagus. Tapi kenyataannya dalam banyak hal kita tidak seperti yang kita harapkan. Reformasi itu seperti tari poco-poco, Pak Sakir. Nah, karena orang Sulawesi saya pakai pendekatan tari poco-poco. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Sangat tergantung era kepemimpinan di masing-masing daerah. Jadi kalau bicara pemimpin Bapak Ibu, tolong jangan salah persepsi. Tidak hanya bicara presiden, wapres. Kita juga bicara gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, hakim MK, hakim MA, itu semuanya pemimpin, Pak. Negara kita bukan negara kerajaan. Walaupun kita tahu kekuasaan terbesar itu ada di tangan presiden. Jadi hati-hati kalau milih presiden. Karena kekuasaannya sangat besar. Tapi pemimpin itu tidak hanya presiden, tapi juga gubernur, bupati, anggota DPR, DPRD, DPD itu semuanya pemimpin. Gimana Pak? Cukup 2 saja ya. Jadi kalau saya sebutkan semua kisah tentang bagaimana peradaban Islam bicara tentang konsep negara hukum, kuliahnya nggak bisa 20 menit, 1 jam nggak bisa. Itu 1 semester insya Allah. Karena mata kuliah ini memang di UMB itu 1 semester. Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam, itu nama mata kuliahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.